Gadis ini tidak sengaja bertemu dengan ayahnya yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Dia pun segera turun dari mobil untuk menemui ayahnya dan bertanya kemana saja ayah pergi selama ini. Dia juga bercerita kalau kini ibu sudah menikah lagi dan dia sempat berpikir kalau ayah sudah meninggal. Mendengar semua itu sang ayah pun hanya menjawab kalau ceritanya sangatlah panjang. Lalu saat tunangannya turun dari mobil, gadis ini pun mengenalkan sang ayah kepada tunangannya dan berkata ingin mengajak sang ayah tinggal bersama. Namun tunangannya itu menolak tinggal bersama ayahnya yang miskin dan kotor. Tunangannya pun mengajaknya pergi meninggalkan ayahnya karena dia harus segera bertemu dengan manajernya. Tapi gadis ini tidak mau meninggalkan ayahnya yang membuat tunangannya marah dan mengancam akan mencari wanita lain. Namun tiba-tiba saja manajer tunangannya datang untuk memberikan uang kepada ayahnya. Ternyata ayahnya adalah pemilik perusahaan tempat tunangannya bekerja. Dan sang ayah pun segera memecat tunangannya dan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain yang lebih baik. Ketika pria ini pulang kerja lebih awal, dia terkejut melihat istrinya menikmati makanan mewah sendirian, sedangkan ayahnya cuma dikasih wortel mentah. Pria ini pun gak jadi masuk dan memantau terlebih dahulu dari balik pintu. Dan di sanalah dia melihat sifat asli istrinya yang suka membentak dan memarahi ayahnya. Kemudian pria ini mempunyai sebuah ide dengan menelpon istrinya dan bertanya apakah dia sudah memasak banyak makanan istimewa hari ini karena hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Istrinya pun menjawab jangan khawatir karena dia sudah memasak banyak sayuran dan daging kesukaan ayah. Tapi setelah telepon selesai, pria ini langsung masuk untuk memergoki istrinya yang sedang menikmati semua makanan itu sendirian. Istrinya yang terkejut coba mencari alasan, tapi pria ini yang sudah melihat semuanya segera memberi pelajaran pada sang istri. Dia tidak menyangka istrinya sangat tega kepada ayahnya dan akan menyelesaikan masalahnya nanti. Karena di hari spesial ini, dia ingin terlebih dahulu membahagiakan ayahnya dengan menyuapi sang ayah. Gadis pemulung itu memberitahu pria ini kalau uang miliknya terjatuh. Namun saat mengembalikannya, pria ini terkejut karena melihat gadis itu memakai gelang yang sama dengan milik ibunya. Dia pun segera menelpon ibunya untuk memberitahu kalau dia bertemu dengan seorang gadis yang memakai gelang sama persis dengan milik sang ibu. Mendengar itu sang ibu pun sangat terkejut dan berkata akan segera ke sana. Kemudian pria ini mendatangi gadis itu untuk bertanya dari mana dia mendapatkan gelangnya. Lalu gadis itu menjawab kalau gelang itu adalah pemberian terakhir dari ibunya sebelum dia diculik saat usia 5 tahun dan dijadikan pekerja paksa di suatu desa. Namun suatu hari dia berhasil kabur ke kota lalu bertahan hidup menjadi pemulung sambil berharap bisa kembali bertemu dengan ibunya. Lalu datanglah ibu pria ini yang berkata kalau dialah ibunya. Sang ibu pun menunjukkan gelang yang sama persis dengan miliknya untuk membuktikannya. Di sana sang ibu sangat bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang anak gadis tercinta lalu segera mengajaknya pulang ke rumah bersama. Menantu ini melarang ibu mertuanya yang hendak mengambil lauk dan berkata kalau lauk itu dialah yang memasaknya. Lalu saat ibu mertua mau mengambil lauk lain, sang menantu melarangnya lagi dan berkata kalau piring lauk itu miliknya. Melihat itu sang suami pun segera memarahi istrinya dan bertanya kenapa sifatnya tiba-tiba berubah seperti orang lain. Namun sang istri justru menyalahkan sang ibu mertua yang membuat sang suami langsung membentak menyuruh istrinya untuk diam. Tapi di tengah sang suami yang sedang menasehati istrinya, sang ibu menyuruh anaknya untuk berhenti dan mengaku kalau dialah yang salah. Sang ibu berkata kalau dia masih bisa makan hanya dengan nasi saja. Sang anak yang tidak tega mendengar itu pun segera memberikan banyak uang kepada sang ibu agar sang ibu bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Kemudian sang anak pamitan untuk pergi bekerja sambil menyuruh sang istri untuk merenungi kesalahannya. Kemudian mertua dan menantu ini toh selalu membagi uangnya. Ternyata semua itu hanyalah sandiwara agar mereka dapat uang cuma-cuma. Pada momen hari ulang tahunnya, seorang ayah ini mengundang semua anak-anaknya. Mereka pun satu persatu memberikan kado barang mewah dan uang yang sangat banyak kepada sang ayah. Namun sang ayah belum melihat kedatangan anak tertuanya. Hingga akhirnya sang anak tertua datang dengan badannya yang kotor. Sang ayah pun segera menyambutnya dan mengajaknya kumpul bersama adik-adiknya. Namun saat mau duduk di samping adiknya, sang adik mendorongnya dan menyuruhnya duduk di bawah. Di sana mereka juga merendahkan dan menertawakan kakaknya yang masih saja miskin dan hanya membawa kado tas jelek untuk sang ayah. Melihat itu sang ayah pun segera menegur mereka yang sudah keterlaluan kepada kakak sendiri. Namun kemudian sang kakak menghentikan ayahnya lalu berpamitan akan segera pulang. Tapi ketika dia membuka tas kado itu, di dalamnya ada uang yang sangat banyak untuk sang ayah yang membuat semua adiknya terkejut. Ternyata sang kakak yang sudah sukses menjadi pengusaha ingin memberikan kejutan pada keluarganya, tapi perkataan adik-adiknya tadi sungguh membuatnya sakit hati.
Setelah 3 tahun tanpa kabar, wanita ini datang ke rumah kakaknya yang membuat kakaknya terkejut kenapa badannya sangat kotor. Lalu wanita ini berkata kalau dia sangat lapar yang membuat kakaknya langsung menutupi makanannya dan berkata kalau mereka tak punya makanan. Wanita ini pun sangat sedih karena kakaknya begitu tega pada saudara sendiri. Namun kakaknya langsung berkata kalau dia tak punya saudara yang miskin. Hingga akhirnya wanita ini terjatuh karena badannya lemas dan dia pun meminta sedikit saja makanan. Suami kakaknya menyuruh istrinya untuk memberinya makanan, tapi kakaknya menolak dan malah mengusirnya. Namun tiba-tiba datang seorang asisten adiknya yang mengantarkan baju ganti karena ternyata adiknya kini sudah berhasil menjadi seorang bos perusahaan kaya raya. Yang membuat sikap kakaknya langsung berubah jadi baik dan bertanya, "Kenapa kamu tadi memakai baju kotor?" Adiknya menjawab kalau dia sebenarnya ingin memberikan kejutan, tapi sikap kakaknya tadi sudah membuatnya sakit hati. Padahal dia sudah membelikan sebuah rumah mewah untuk sang kakak, tapi dia batal memberikannya. Ketika ibu ini sedang berkunjung ke rumah anaknya, sang menantu melarangnya langsung masuk rumah karena sepatunya kotor. Dia berkata akan mengambilkan sepatu yang bersih, sehingga sang ibu terus berdiri di luar. Hingga akhirnya sang anak yang melihat ibunya datang segera mengajak sang ibu masuk ke dalam rumah. Namun sang ibu menolak karena takut mengotori rumahnya. Sang anak berkata tidak apa-apa, tapi kemudian istrinya datang melemparkan sepatu bersih kepada sang ibu. Dan baru saja duduk, sang menantu langsung bertanya ibu akan pulang kapan. Sang ibu menjawab kalau dia hanya ingin bertemu dengan cucunya dan setelah itu akan langsung pulang. Tapi kemudian sang anak menyuruh ibunya untuk menginap yang membuat sang istri langsung marah dan berkata kalau mereka tidak punya kamar, jadi ibu harus tidur di lemari besar. Mendengar itu sang suami pun sangat marah. Dia berkata kalau istrinya sudah sangat keterlaluan dan tidak tahu terima kasih, padahal dulu sang ibulah yang sudah membantu mereka membeli rumah itu dengan tabungannya. Dia pun langsung menyuruh istrinya pergi dari rumah itu, lalu meminta maaf kepada sang ibu. Melihat ibunya datang dengan pakaian kotor dan kondisi lapar, pria ini pun segera menuntun sang ibu masuk lalu mengambilkan makanan dan minuman untuk mengganjal perutnya. Lalu dia menyuruh calon istrinya yang ada di sana untuk memasak makanan buat sang ibu. Mengetahui wanita itu adalah calon menantunya, sang ibu pun segera menyapanya. Namun wanita itu menolak bersalaman karena dia tidak mau tangannya kotor. Dia pun menyuruh calon suaminya untuk segera mengusir ibunya karena tidak mau orang-orang mengetahui kalau penampilan calon mertuanya seperti seorang pengemis. Mendengar itu pria ini pun sangat marah dan bertanya, "Kenapa kamu begitu merendahkan ibuku padahal aku selalu baik pada orang tuamu?" Tapi kemudian calon istrinya malah bertanya, "Kalau begitu kamu lebih memilih aku atau ibumu yang miskin?" Pria ini pun dengan tegas memilih sang ibu, namun kemudian datang wanita asisten ibunya dan mengetahui calon mertuanya ternyata sangat kaya, sikap calon istrinya langsung berubah jadi baik. Namun pria ini langsung mengusirnya karena tak sudi menikahi wanita yang sudah merendahkan ibunya. Ketika pria ini mengajak ibunya makan bersama di restoran, dia tidak sengaja melihat sang ibu sedang mengambil lauk daging yang ada di mangkok mie-nya. Tapi kemudian sang ibu menutupi daging itu dengan mie lalu menukar mangkok mie-nya. Dan saat kembali duduk di meja makan, pria ini yang mengetahuinya ingin menukarkan kembali mangkok mie-nya. Tapi ternyata sang ibu menolak. Bahkan sang ibu malah memberikan lagi semua daging yang masih ada di mangkok mie-nya kepada sang anak. Pria ini sudah menolak dan menyuruh sang ibu untuk memakannya, tapi sang ibu masih saja terus memberikan dagingnya. Hingga akhirnya pria ini pun menyuapi sang ibu dengan daging itu agar sang ibu mau memakannya. Tapi kemudian sang ibu juga menyuapinya balik yang membuat pria ini begitu terharu dengan besarnya kasih sayang sang ibu kepadanya. Jadi sayangi ibumu selagi masih ada ya guys.